Baik, selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil akan berhadapan dengan pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul. Oke? Kami persilakan kepada Bapak Ridwan Kamil untuk berbicara waktu 1 menit. Untuk bertanya. Oh ya, sederhana aja. Kan Gen Z itu ada golongan yang belum dapat pekerjaan, ada juga yang sudah bekerja, saya dapat curhatan Mas Pram ya. Mereka di PHK, di hitungan bulan-bulan terakhir lah kira-kira begitu. Nah untuk golongan Gen Z yang di PHK, yang sekarang lagi stres karena tiba-tiba lapangan pekerjaan berkurang, mereka kena PHK, bagaimana kira-kira gagasan kepada mereka golongan Gen Z yang kena PHK? Saya kira sesederhana itu aja, terima kasih. Baik, masih ada sisa waktu? Cukup? Cukup? Ya, cukup. Oke. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno untuk menjawab 2 menit, Bapak silakan. Mohon maaf, 1 menit atau 2 menit? 2 menit. Kang Emil yang saya hormati, pertanyaannya sederhana tapi jawabnya juga sederhana. Yang pertama, bagaimana dengan Gen Z dulu? Saya punya pengalaman yang namanya Gen Z supaya dia tidak di PHK. Di tempat kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun. Kementerian Sekretaris Kabinet telah menerapkan itu dan hasilnya produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian kalau saya menjadi gubernur Jakarta maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu 2 hari di kantor, 3 hari di rumah dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK? Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk yang pertama kami membuka konseling 24 jam, mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para Gen Z ini ada tempat penyalurannya. Untuk itu konselingnya 24 jam, nggak perlu capek-capek naik apa saja, cukup ditelepon 24 jam untuk itu. Dan dalam jangka panjang, bagaimanapun Gen Z ini mempunyai potensi yang luar biasa, Gen Z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi. Ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu. Karena para Gen Z ini, saya ini diajarin karena maju gubernur ini oleh anak-anak saya, oleh teman-temannya yang dulu tidak pernah terbayangkan. Termasuk persoalan ekonomi kreatif yang begitu saya diajak jalan-jalan ke Car Free Day, ada yang namanya tukang foto. Dan mereka ternyata besar sekali komunitasnya. Dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Itulah yang harus dilakukan oleh para Gen Z dan saya akan mendukung untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu 1 menit, silakan Pak. Ya, jawabannya luar biasa. Kalau dari pasangan Ridho kami menambahi secara teknis, kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD. Ya. Itulah negara hadir kepada adik-adik Gen Z di rumah jika Anda kena PHK. Kedua, setuju work from anywhere. Bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak coworking yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta. Termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus ke kekuatan ekonomi baru yaitu ekonomi digital. Ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Ya, bisa di mana saja, kapan saja. Itu dari pasangan Ridho. Waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilakan Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul menanggapi pernyataan Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Anda 1 menit. Secara prinsip bagi Gen Z mereka harus dilatih untuk berkreasi. Maka kami lebih menawarkan cara-cara untuk mereka berkembang dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Karena saya meyakini para Gen Z ini tidak perlu semata-mata diberi gratis kopi. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana talenta-talenta mereka disupport oleh negara. Dan negara hadir untuk itu.
saya tidak membayangkan dari hal-hal kecil, ekonomi kreatif di tingkat Gen Z ini luar biasa. Bahkan saya membayangkan kalau para Gen Z ini dilebatkan untuk panggung-panggung di Karang Taruna, mereka jadi IO masing-masing di kelurahannya. Itu akan menjadi sesuatu income atau pendapatan baru bagi para Gen Z dimanapun para Gen Z itu berada. Terima kasih. Matur nuwun. Waktunya masih ada? Matur nuwun, matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali ke tempat. Nomor urut 1 tetap di sini. Dan kali ini giliran pasangan calon nomor urut 2 dan 1 saling bertanya dan menanggapi kepada pasangan calon nomor urut 2. Oke, sudah di depan. Dan kami persilakan kepada Bapak Dharma Pongrekun bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kang Emil, izin bertanya bagaimana program penyerahan uang untuk RW, boleh dijelaskan bagaimana eksekusinya Pak? Agar supaya jangan sampai program yang instan ini justru habisnya di depan dan tidak berbuah atau tidak beranak justru untuk membuat masyarakat lebih sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi mereka. Jadi maksud kami adalah apakah tidak lebih baik digunakan untuk membiayai suatu tim yang membina adab mereka sehingga masyarakat di kelurahan, di RT maupun RW bisa mempunyai industri di rumah masing-masing dan akhirnya RT dan RW bisa mendapatkan jauh lebih besar dan bermanfaat. Terima kasih. Baik. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 2 menit. Tadi sudah saya sampaikan, tidak mungkin seluruh penjuru Jakarta bisa diselesaikan dari balai kota. Itulah kenapa kami percaya teori desentralisasi. Ujung dari ASN, Pak Dharma, adalah kelurahan. Jadi dana RW itu tidak dipegang cashnya oleh Pak RW, dipegangnya oleh kelurahan. Mereka mengakses dengan proposal. Bayangkan Pak Dharmakun, ada 2.700 rapat RW. Ada perdebatan dikali 2.700. Ini duit buat apa? Oh ini masih kumuh, silahkan bereskan kekumuhan. Oh ini untuk kebersihan karena masih kotor, silahkan untuk urusan kebersihan. Oh kurang modal si ibu tetangga, silahkan pakai. Oh Karang Tarunanya banyak main di aspal, tidak banyak aktivitas. Gunakan dana RW ini untuk kegiatan Karang Tarunanya. Gen Z-nya tadi seperti Mas Pram sampaikan untuk IO, silahkan pakai. Karena kita ada program juga namanya Car Free Night, sebulan sekali di kecamatan. Beda dengan Car Free Day, itu siang hari, kalau Car Free Night itu malam Senin. Ibu-ibu pameran UMKM, di tengahnya ada panggung, di situ para anak-anak muda rapat menjadi panitia. Apa yang terjadi? Kebudayaan Betawi dilestarikan di panggung itu, anak-anak rajin rapat daripada rajin tawuran, betul? Nah, oleh karena itu dana ini nanti diatur oleh Juklak, oleh gubernur. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak boleh dananya dipakai ke puncak untuk rapat RW-RW misalkan, nanti diatur. Karena ini uang rakyat, harus maslahat, harus efisien, maka ini yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Diberikan demokratisasinya, tapi dipimpin, dipandu oleh gubernurnya di ujung ASN yang namanya kelurahan. Insya Allah dalam 5 tahun Jakarta berubah total karena rakyat dipercaya, karena rakyat Jakarta adalah orang yang pintar-pintar. Makasih. Baik, terima kasih.